Ayo semua kita mulai dengar kisah inspirasi. Ini Momon dan juga Liti, penjual kerupuk paling hits. Walau banyak rintangan datang, semangat kita terus membara. Simak kisah kita sampai habis di Inspirasi Tanpa Batas. Liti, sore ini saya teringat perjalanan hidup beberapa tahun lalu. Hidup saya dulu seperti roda yang berputar di aspal panas, sering pindah kontrakan sana-sini. Sampai akhirnya, tahun 2021, saya menetap di Kemiling, Sumberjo. Masa-masa sulit ya Pak Momon, tapi di Kemiling itulah awal Bapak mengenal dunia musik lebih dalam kan? Betul, Liti. Lewat seorang teman tukang sayur, saya kenal adiknya yang suka main gitar. Dari situ, saya mulai belajar kendang. Tapi, ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan. Kejadian yang membuat hati saya seperti teriris, tapi sekaligus membakar semangat saya. Waktu itu, saya sedang semangat-semangatnya belajar musik. Saya datang ke sebuah acara hajatan teman sesama tunanetra yang sudah punya alat organ sendiri. Saya datang sambil menenteng tiang mic dan suling kesayangan saya. Harapan saya sederhana, Liti. Saya cuma ingin diajak ikut main suling, menyalurkan hobi bersama mereka. Lalu apakah mereka menyambut Bapak dengan baik? Tidak, Liti. Sampai acara selesai, sampai saya pulang, tidak ada satupun yang mengajak saya naik. Saya dicuekin, seolah-olah saya tidak ada di sana. Saya pulang dengan hati hancur, sambil tetap memegang tiang mic dan suling itu. Di jalan saya berjanji pada diri sendiri, suatu saat saya akan punya alat sendiri dan grup sendiri. Ya Tuhan, sakit sekali ya Pak. Padahal niatnya cuma ingin berkarya bersama. Tapi mungkin itu syarat Tuhan supaya Bapak bisa mandiri. Benar, Liti. Itulah yang memotivasi saya membentuk grup Maharani Musik. Dari bantuan seorang bos yang membelikan saya suling bambu, saya belajar mati-matian. Kami mulai dari organ keliling, merangkul teman-teman tunanetra lainnya yang juga sering merasa dipinggirkan agar punya wadah untuk maju. Luar biasa, dari dicuekin saat hajatan, malah jadi pemimpin grup yang membawa banyak orang menuju sukses dan dikenal di mana-mana. Iya, Liti. Kami sempat jaya, manggrung dari kabupaten ke kabupaten. Tapi ternyata, ujian yang lebih berat bukan saat kita susah, melainkan saat kita sudah di puncak. Wah, tadi ceritanya sangat menyentuh, Pak. Dari awalnya dicuekin saat hajatan, akhirnya Pak Momon bisa membuktikan dengan membangun grup Maharani Musik sendiri. Lalu, bagaimana perjuangan Bapak membangun alat-alatnya sampai lengkap? Perjuangannya berdarah-darah, Liti. Saya merintis itu tidak langsung punya alat mewah. Awalnya saya cuma punya keyboard Casio butut dan satu buah speaker sound system. Tapi saya tidak menyerah. Saya jalankan orlin atau organ keliling, dari kampung ke kampung, dari gang ke gang. Dari satu speaker itu, Pak, bagaimana bisa sampai jadi grup besar? Setiap rupiah hasil orlin saya kumpulkan, Liti. Sedikit demi sedikit saya cicil alatnya. Dari yang cuma satu speaker, akhirnya bertambah jadi sound system lengkap. Sampai alat kami cukup dan layak untuk melayani hajatan panggung besar. Saya bangga sekali waktu itu. Karena semua itu hasil keringat sendiri demi mengajukan teman-teman tunanetra. Suara musik berubah menjadi sedih dan lambat. Tapi itulah hidup, Liti. Di tengah kejayaan yang saya bangun dari nol itu, tiba-tiba muncul fitnah yang sangat menyakitkan hati. Mereka menuduh saya tidak transparan. Padahal saya sudah berkorban waktu, tenaga, bahkan seluruh modal saya untuk grup ini. Ya Allah, kok tega ya Pak? Padahal Bapak yang sudah merintis dari satu speaker sampai jadi panggung besar. Apa yang Bapak rasakan saat itu? Sakit sekali, Liti. Rasanya dada ini sesak. Saya membela mereka agar punya harga diri di dunia musik. Tapi ujungnya justru saya yang difitnah oleh orang-orang yang saya rangkul sendiri. Saya yang mengajari mereka. Saya yang mencarikan panggung. Tapi akhirnya saya yang dianggap musuh. Lalu apa yang Bapak lakukan? Apakah Bapak tidak mencoba menjelaskan kebenarannya? Sudah, Liti. Tapi fitnah itu seperti api, cepat menjalar. Saya merasa sendirian. Saya berpikir, untuk apa saya terus berjuang kalau kebaikan saya justru dibalas dengan racun? Akhirnya, dengan berat hati dan air mata, grup itu bubar. Saya merasa putus asa dan ingin berhenti total dari dunia musik. Suara angin berhembus sunyi. Saking kecewanya, semua alat musik yang saya kumpulkan dari zaman orlin itu
Saya jual tanpa tersisa satu pun, termasuk keyboard BH60 kesayangan saya. Semuanya saya lepas. Saya tidak mau lagi melihat alat musik, karena setiap kali melihatnya, hati saya kembali hancur teringat fitnah itu. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya melepaskan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidup Bapak. Benar, Liti. Saat alat-alat itu dibawa orang, saya merasa separuh jiwa saya juga ikut pergi. Saya merasa dunia musik saya sudah kiamat saat itu. Saya memilih menepi, menyendiri, dan mencoba merupakan semua yang sudah saya bangun bertahun-tahun. Musik perlahan menghilang. Pak Momon, setelah semua alat musik itu terjual dan Bapak sekarang tekun berjualan kerupuk, apakah sesekali Bapak masih sering teringat dengan teman-teman yang dulu Bapak rangkul di Maharani Musik? Jujur Liti, ingatan itu tidak bisa dihapus begitu saja. Kadang kalau saya duduk istirahat setelah keliling jualan, hati ini merasa ada yang sunyi. Bukan karena saya tidak ikhlas sudah membantu mereka dulu, bukan. Saya sangat bersyukur melihat mereka sekarang sudah punya alat sendiri dan sudah bisa mandiri. Tapi ada nada sedih di suara Bapak. Apa yang sebenarnya Bapak rasakan saat melihat mereka sekarang? Bukan minta dibalas, Liti, sama sekali tidak. Hanya saja sebagai manusia biasa, kadang hati ini terasa perih saat menyadari betapa cepatnya waktu mengubah segalanya. Dulu setiap kali saya ada job, hal pertama yang saya pikirkan adalah bagaimana supaya teman-teman bisa ikut, bagaimana supaya mereka juga bisa bawa uang pulang untuk keluarga. Iya Pak, saya mengerti. Bapak selalu mengutamakan mereka agar bisa maju bersama-sama ya. Betul, Liti. Tapi sekarang, boro-boro ada kabar, sekadar tegur sapa pun jarang. Kalau mereka ada job, mereka seolah lupa kalau dulu kami pernah berjuang dari satu speaker dan keyboard butut. Tapi dari situ saya belajar satu hal yang paling berharga dalam hidup. Pelajaran apa itu Pak Momon? Saya belajar bahwa kita memang tidak boleh berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu hanya akan membawa kecewa. Saya sadar, saya ini bukan orang yang soleh, Liti. Masih banyak kurangnya. Tapi lewat ujian ini, saya belajar untuk terus memperbaiki hati. Saya belajar untuk benar-benar ikhlas. Belajar ikhlas itu sulit ya Pak? Apalagi kalau kita sudah berkorban banyak. Memang sulit, tapi saya sedang berusaha. Saya belajar untuk tidak lagi mengingat-ingat kebaikan yang pernah saya lakukan untuk orang lain. Kalau kita terus mengingat kebaikan kita, nanti muncul rasa ingin dibalas. Lebih baik saya lupakan kebaikan saya kepada mereka, dan biarkan itu menjadi rahasia saya dengan Tuhan. Luar biasa kedewasaan hati Bapak. Jadi, meskipun mereka sekarang menjauh, Bapak sudah merelakan semuanya. Sudah saya relakan, Lidi. Saya tidak mau membawa beban benci sambil jualan kerupuk. Biarlah ini jadi pelajaran hidup. Memang benar kata orang tua dulu. Di saat kita jaya, teman datang seperti semut mengerubungi gula. Tapi di saat kita hancur, kawan menjauh seperti debu ditiup angin. Lalu, apa pesan Bapak untuk orang-orang di luar sana? Jangan pernah berhenti jadi orang baik. Jangan tutup pintu hatimu hanya karena pernah dikecewakan. Rezeki saya sekarang dari kerupuk, dan kebahagiaan saya sekarang dari membuat konten digital ini. Ternyata, Tuhan punya cara lain untuk mengangkat derajat kita, tanpa harus bergantung pada orang yang melupakan kita. Inspirasi tanpa batas. Benar-benar sebuah pelajaran tentang menata hati ya Pak? Iya, Lidi. Teruslah melangkah. Lupakan kebaikanmu, tapi jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan padamu. Karena pada akhirnya, ketenangan hati itu datang saat kita berhenti berharap pada ucapan terima kasih manusia. Panas kemiling, jualan sepi, tapi di hati ada janji. Lihat senyummu, semangatku. Rehab rumah bata itu mimpiku. Perjuangan dari gang Pancoran, semua untuk masa depan. Semua untuk masa depan.